subscribe Berita Surakarta. Bagi pengguna yang berhak lewat pendaftaran lewat sistem My Pertamina, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak memiliki aplikasi My Pertamina karena pendaftaran bisa dilakukan di website My Pertamina. Tepuk tangan untuk Pertamina. Dan bersama-sama kita akan segera menuju ke orasi kebangsaan bersama Yuswita. Iya, sudah hadir bersama-sama, kita ucapkan selamat datang siang ya kepada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Selamat siang Mas Gibran. Kemudian tentunya orasi yang kedua adalah tanya jawab. Namun sebelumnya, sebagai bangsa yang baik, bangsa yang mencintai. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Mas Wali Kota Surakarta, tepuk tangan untuk Mas Gibran. Nasi. Dan cepat diuncang lagi ya Mas. Kemudian adik-adik sekalian, siswa dan siswi di lingkungan Surakarta yang saya banggakan. Beli semangka bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hei anak-anak Surakarta yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Ya. Bahaya. Orang bahaya tak? Enggak. Adik-adik sekalian, saya terima kasih kepada Mas Wali yang memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang dengan adik-adik di Surakarta. Tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi saya bisa ketemu langsung dengan adik-adik di Surakarta. Tentunya lebih bahagia lagi karena kita dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, orang sukses itu memahami proses, sementara orang gagal itu banyak protes. Kita bisa banyak belajar dari kesuksesan banyak orang. Seumpamanya kita hari ini di hadapan kita ada Mas Gibran, kita belajar dari kesuksesan beliau. Satu hal yang kemudian perlu saya sampaikan, ketika melihat orang sukses, tolong jangan dilihat kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin.
Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu dibutuhkan optimisme, keyakinan, percaya diri. Jangan sampai pelajar ini menjadi pelajar yang underestimate. Kalau bahasanya anak-anak Gen Z itu apa? Insecure terhadap kemampuan yang dimiliki. Saya meyakini di balik segala kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujur, susuk. Nah, bangsa Indonesia dari awal kemerdekaannya mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang percaya diri untuk menatap masa depannya. Itu pula kemudian yang adik-adik bisa lihat bagaimana kemudian dulu para pahlawan begitu percaya diri untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Yang bisa jawab tak kasih uang. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Nanti Anda bertanya, saya jawab, saya kasih uang, saya kasih kaos. Ini saya mau tanya dulu, apa bedanya orang optimis sama yang pesimis? Siapa yang mau jawab? Siswa, siswi, siapa yang mau jawab? Oh, ini baik. Ini Mas Alif. Ini. Sini nggak apa-apa. Ya, namanya siapa? Nama saya Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Saya dari SMA. Alon-alon Laila. Ya. Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Laila Ayu Jendro Ayuning Tias. Jendro Candraning Tias. Candraning Tias. Nama bapakmu siapa? Kok nama kamu bagus banget? Bambang Jendro Haryanto. Bambang Jendro Haryanto. Saya harus tahu namamu. Saya harus tahu namamu, harus hafal namamu, harus tahu nama bapakmu. Kenapa? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Panggilannya Laila Ayu apa Jendro? Panggilan saya kalau di sekolah biasanya dipanggil Ayu atau Laila. Kalau di sekolah Ayu, Ya. Kalau di rumah ganteng gitu ya. Mbak Ayu dari SMA mana? Saya dari SMA Negeri 9 Surakarta. Negeri 9 Surakarta. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Ayu? Sekolah di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini para calon suami hati-hati. Kalau punya istri intelijen, HP-mu mendino diawasi terus. Apa bedanya optimisme sama pesimis? Bedanya orang optimis sama pesimis menurut Mbak Ayu apa? Kalau kita optimis, kita percaya sama hasil yang kita lakukan. Kita percaya dengan hasil yang kita lakukan, tidak meremehkan potensi diri apa yang kita tidak Alon-alon, tarik nafas 1 jam baru dikeluarkan. kita tidak meremehkan potensi yang diri kita Yang kita miliki. Ya. Kalau pesimis? Kalau pesimis itu kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Oke, saya mau tanya sekarang, kalau seandainya botol ini isinya separuh, menurut Mbak Ayu bahasanya yang pas itu apa? Masih separuh apa tinggal separuh? Tinggal separuh. Berarti kamu pesimis. Orang pesimis itu selalu melihat lebihnya, bukan melihat kurangnya. Kalau Anda mengatakan tinggal separuh, berarti yang kamu lihat kurangnya apa lebihnya? Kurangnya. Kalau mau lihat optimis, masih. Berarti apa yang kamu lihat? Lebihnya. Sama dengan orang yang hidupnya pesek. Yang dilihat bukan peseknya, tapi cara bernapasnya. Orang pesek malah panjang umur. Buktinya apa? Ambekannya ngirit. Kayak Mas Alif itu justru kekurangan jadi kelebihan. Mas Alif itu MC-nya. Itu dia memahami kekurangan dia jadi kelebihan. Merongos toh. Tapi dia percaya diri dengan merongosnya. Itu. Ini anaknya Pak De Marwoto Mas ini, Mas Alif ini, anaknya Pak De Marwoto. Oke, kalau pesimis apa dong? Kalau pesimis apa pesimis?
tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Lumayan lah, yang tak kasih duit. Nah, ini ya. Nah, ini begini. Nanti di akhir sesi kamu tanya, tak jawab, tak kasih uang. Wes, ben meriah. Satu pertanyaan tak kasih 300.000. Lumayan. Tambahin dana kenakalannya masih. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis itu selalu melihat lebihnya, tidak melihat kurangnya. Nah, saya melihat hari ini banyak generasi kita yang menatap masa depan bangsa Indonesia itu tidak optimis. Saya kasih contoh. Tahun 2022, saya diminta Bapak Presiden untuk ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022, Mas. Di Jakarta Convention Center. Bagaimana mendatangkan investasi dunia. Nah, ini pas ada Bapak, ada Pak Presiden, semuanya ngumpul lah ini, Mas. Nah, ini di JCC. Waktu itu saya diminta, saya dikasih waktu 10 menit. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang optimis. Saya bilang, tahun 2023 Indonesia sebagai salah satu negara yang terancam dengan adanya resesi global. Ternyata dijawab sama Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami, kata Al-Quran. Kita nggak boleh pesimis, kenapa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kita. Maka saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kenapa kita jadi pesimis? Saya bilang, Indonesia itu bangsa yang berdikari, terutama mereka yang berada di pedesaan, nggak ngerti apa itu resesi. Wong orang desa itu asik kok, Mas. Mangan sego, yo berase dhewe. Mangan sayur, sayure dhewe. Mangan buah, buahe dhewe. Mangan pitik, pitike dhewe. Mangan endok, endoke pitik. Dipangan ndok murah bahaya tah. Sekarang era TikTok enak, Mas. Apa-apa viral, Mas. Mau ngomong sak kecap viral. Berbahaya tak viral. Mau ngomong cuak viral. Saya kemarin di Facebook, Mas. Kalau Facebook itu kan rata-rata penggunanya itu usianya mateng, Mas. 40 tahun ke atas itu sukanya Facebook. Kalau 25-40 sukanya Instagram. Kalau 25 ke bawah itu sukanya TikTok. Nah, ini ada pengguna Facebook usia 60 tahun. Ibu-ibu janda, nenek-nenek. Jam 11 malam bikin status. Apa coba statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya, 60 tahun. Akhirnya tak komentari. Ada, Mbah. Siapa, Gus? Israel. Mbah malah jawab cuaks. Jadi baik ya, Gus. Nah, saya bilang, jangan sampai dengan gambaran-gambaran seperti itu menjadikan kita pesimis menatap masa depan. Nah, selalu saja ada bayangan-bayangan kita tentang masa depan yang membuat kita takut. Coba adik-adik sekarang dijawab. Bayangkan Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor. Di samping perahu Anda banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Minta tolong sama buaya, cangkem. Minta tolong sama buaya. Bayangkan Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Berenang, ditimbangan boyo, bro. Berdoa, wes api, kamu berarti religius banget. Tapi begitu rampung, kowe ndonga, boyone melu ndonga. Apa dongane? Kamu ndonga, ya Allah Tuhan lindungi saya. Boyone juga langsung ndonga, Allahumma barik lana.
Koyokin dengong mental awakmu. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, kemudian perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan hanya satu, apa? Berhenti membayangkan. Kan saya bilang tadi apa? Bayangkan. Solusinya apa? Berhenti membayangkan. Kita itu nggak bisa besar, kenapa? Karena selalu saja takut dengan bayangan-bayangan masa depan. Maka quote-nya Gus Miftah apa? Saya bilang, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mending kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kita sering takut, Mas. Saya terlahir sebagai orang miskin, saya terlahir sebagai orang desa, saya terlahir gak punya apa-apa. Sekarang orang kecil punya harapan jadi orang besar. Dulu siapa yang ngira Pak Jokowi bisa jadi presiden? Dan ternyata orang Solo bisa membuktikan itu, bahwa orang biasa juga bisa menjadi seorang presiden. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bisa, kita juga bisa, betul? Loh, kita sama Pak Jokowi sama. Pak Jokowi makannya nasi, Bapak makannya nasi terus? Nasi. Minumnya juga air terus? Air. Orang kok Pak Jokowi ini makannya kemudian sop martel, lu ya ora kok gitu. Beliau bisa jadi orang besar, padahal juga berangkat dari strata yang sama dengan kita. Pertanyaannya kok bisa? Iya, karena punya optimisme. Nah, kita hari ini hadir di era medsos. Nah, kalau dulu zaman saya viral pertama kali itu jadi orang viral masih susah. Kalau sekarang apa-apa viral, ngomong sakit capek viral itu begitu sulit. Di bagian sini viral. Coba, apa tuh saya serap viral ini? Ngomong. Dulu zaman saya susah, Mas. Saya itu dulu viral pertama kali itu tahun 2018 pas saya ngaji di klub malam di lokalisasi. Penjelok apa? Oh, ono toh. Tolong Mas Gibran jangan lihat, Mas. Ini 2000 mana jelas Mas Gibran. Tapi ini Mas. Ini tahun 2018 di klub malam di Bali. Ini mbak-mbak saya ajak sholawatan. Saja selawatan, saja pengajian. Oh, tajile mata nih. Ini di Bali, Mas. Begitu saya pulang, langsung viral, trending di mana-mana. Ini viral saya pertama kali. Kalau waktu itu berita kok masuk Lambe Tura, dijamin tuh Tura, dijamin tuh viral. Karena waktu itu Lambe Tura betul-betul mencari berita yang bagus. Kalau sekarang saya pikir beda lah. Viral. Delala, Mas. 2019 saya viral lagi. Apa waktu itu? Masuk Islamnya Deddy Corbuzier di pondok pesantren, Mas. Datang ke pondok saya. Nah ini momentum Mas Deddy Corbuzier datang ke pondok 2019 malam. Ini tahun 2019 bulan Juni. Pertanyaannya begini, kalau hanya orang sekedar viral itu gampang, tapi bagaimana mempertahankan keviralan itu? Bagaimana bisa viral? Prestasi bukan sensasi. Kalau cuma sekedar sensasi, ada pepatah Arab mengatakan begini, bul ala zamzam faturof, kencinilah sumur Zamzam maka kamu akan menjadi terkenal.
Artinya apa? Viral mencari melalui jalur sensasi. Saya tidak mau melakukan itu. Bahwa kita viral harus prestasi. Saya dikenal banyak orang, mengislamkan banyak orang, tapi saya dikenal sebagai tokoh yang toleran. Ada 7 provinsi yang mayoritas banyak orang non-Islam itu menggelar survei, Mas. 7 kiai yang paling dihormati di kalangan orang Nasrani. 1 ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nomor 2 ada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Nomor 3 ada almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Nomor 4 ada Buya Syafi'i Ma'arif, almarhum, yang Pak Jokowi sangat dekat dengan beliau, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima ada Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapaknya Najwa Shihab, tafsir Al-Misbah. Yang keenam ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Yang nomor 7 saya paling muda, Miftah Maulana Habibur Rahman. Pertanyaannya kok bisa? Ya, karena saya toleran. Anda pengen tahu bukti toleran saya apa? Kita lihat video tahun 2021 yang saya dihakimi oleh orang-orang keras, bahkan saya dibilang kafir ketika saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Coba lihat videonya. Nah ini Mas, saya tahun 2021. Dan kamu bukan salib. Di saat aku beribadah di Istiqlal, namun engkau kata. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejar Al-Quran dan kamu mengejar Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang mengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memilihnya, akan dapat mereka saling mencintai dan menghormati bangsa dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2021, Mas. Sehari berikutnya diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier, itu dalam sehari ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki saya. Miftah kafir. Saya marah, enggak. Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, sahadat meneh. Malos rarewel ya Leo. Alasan mengkafirkan saya apa, Mas Gibran? Karena saya dianggap masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah itu banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Kafir kabeh ya. Wis bayar di kafir-kafir ke? Saya kemarin mengucapkan selamat Natal bagi yang melakukannya. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku sukacita dan bahagia merayakan Idul Fitriku. Orang bilang Miftah Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Buktinya kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya juga tidak jadi ibu. Kamu yang jomblo mengucapkan teman kamu selamat menikah, kamu tetap jomblo. Cuaks. Kamu yang jomblo, santai saja Mas. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Yang jelas jomblo itu free hatin. Saya dulu nggak pacaran ya tetap laku. Saya dulu nggak pacaran Mas, bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau Mas. Wah, aku biar kere banget ya Cak. Saya dulu kuliah itu yang nggak punya motor, cuman saya sendiri kemana-mana jalan. Tapi hari ini saya katakan sama mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jatuh mbahmu. Lah Mas Gibran ini beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Pernah bahaya tak? Aman. Wes terus pacaran dong, santai saja. Betul?
Nih, the best quote hari ini kamu tulis, kamu dengarkan. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Saya kebetulan bahasa saya gitu mas itu banyak ditulis di bokong truk. Makanya saya kemarin dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk lah, model-model kayak gini mas. Banyak kayak gini. Nanti ada yang paling menjijikkan. Mobil tangki sedot WC, kurang ajar lagi. Ada mobil tangki sedot WC gambar saya. Quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Ya. Angel. Nah, kita kembali soal viralitas tadi itu. Hari ini hampir semua orang, Mas Gibran, itu mencari informasi dari apa yang namanya gadget, baik itu YouTube maupun melalui medsos yang lain. Pergeseran informasi begitu cepat. Dulu orang pengen mendapatkan informasi melalui TV, makanya pengajian-pengajian di TV itu keren. Kemudian berpindah ke YouTube. YouTube kemudian trafiknya menurun gara-gara ada Instagram, ada Facebook waktu itu. Kemudian muncul Instagram, apalagi hari ini TikTok. Dengan durasi 2 menit sudah bisa lihat tausiah. Dengan durasi sekian menit sudah bisa melihat tokoh yang diidolakan. Ternyata ada plus minusnya. Kalau dulu zaman masa kecil saya Mas Gibran ini mohon maaf, malam ini ada berita champion tadi malam bertanding Real Madrid Barcelona, kita pengen mendapatkan update beritanya baru besok pagi. Bahkan kalau udah terlalu pagi nunggu koran keesokan harinya. Dulu Anda kalau mau berkirim surat lebaran harus menggunakan kartu lebaran melalui kantor pos. Dulu saya ngekos kalau mau uang, ibu bapak saya harus kirim melalui wesel. Dulu kalau mau belanja harus datang ke pasar, ke mall. Sekarang semuanya serba mudah. Orang mau belanja tidak harus ke mall, cukup paket. Makanya istri saya itu sama sekali nggak pernah ke mall, sama sekali nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketannya datang. Karena memang perempuan tuh hobinya cuma 3, nge-mall, ngemil, ngomel. Itu perempuan. Makanya cowok harus paham. Sekarang cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek daripada cowok yang good looking, betul? Pasti. Gila awak ngono kok nih celana-celana kuwi. Kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai, rekening nomor 1. Cair. Karena dibalik rekening suami, dibalik good rekening ada wajah istri yang glowing. Dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Karena ini glowing bapak ini, apalagi yang di sana ya Allah, alisnya kayak galengan. Nah, informasi yang begitu cepat itu memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama kaitannya dengan kebangsaan dan keagamaan. Hari ini begitu gampang kita mencaci pemerintah atau mencaci orang lain itu dengan menggunakan media sosial yang kita miliki. Nah, saya itu mas pas pulang dari Hong Kong, dari Taiwan waktu itu. Jadi saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu saya ada pengajian di Taiwan. Di pesawat itu saya nggak bisa tidur mas, baca satu ayat dalam surat Yasin. Tak angen-angen nganti paham ini maksudnya apa tuh? Ayatnya apa deh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana tangan dikunci, mohon maaf, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, kenapa kok mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara? Ternyata hari ini mas, mohon maaf, orang itu banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari-jarinya, dengan jempolnya. Sekarang kalau Anda mau menghina saya, menghina Mas Gibran, tidak perlu memaki secara langsung, cukup dengan postingan di medsos. Ini besok semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Besok apapun ketikmu akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya menduga sekarang malaikat Raqib dan Atid sudah tidak lagi mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya masing-masing melalui HP-nya masing-masing. Makanya besok begitu hari kiamat Anda dihisab, malaikat datang, kowe seneng, alah malaikat randuwe catatan. Begitu malaikat datang langsung dia teriak, buka HP-mu, muncul kabeh tangan, Mbak. Nah, jeleknya kemudian apa? Karena begitu gampang kita mendapatkan informasi, kita sering mendapatkan informasi yang salah melalui ujaran-ujaran kebencian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi kita ikuti. Maka disitulah kemudian muncul paham namanya radikal. Bagaimana kemudian orang diajari menjadi keras, bagaimana orang menjadi benci dengan orang lain hanya gara-gara melihat postingan yang ada di media sosial. Maka hari ini mau saya sampaikan, Mas tolong dilihatkan di depan orang-orang yang mulai terpapar paham radikal itu ciri-cirinya apa? Kita lihat di sini, Mas. Adik-adik semuanya dilihat. Setelah ini langsung nanti kita tanya jawab, ya. Ciri-ciri orang yang mulai terpapar paham radikal. Yang pertama, tidak menerima khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Perbedaan. Ciri umum dari orang yang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat. Mereka hanya mengambil satu pendapat dan menyalahkan orang lain. Ternyata ini tidak hanya persoalan keagamaan, juga kebangsaan. Makanya coba Anda lihat, orang berbeda itu sebenarnya boleh kok. Yang nggak boleh itu adalah bercerai-berai dan bermusuhan. Contoh dalam berbangsa, Anda itu berbeda dengan Pak Jokowi sebagai presiden itu boleh, sah. Tapi persoalannya di Indonesia itu satu, orang itu kalau sudah seneng, seburuk apapun tidak akan mengubah pandangan cintanya. Tetapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tidak akan merubah kebenciannya. Orang bilang, Pak Jokowi anti kritik. Saya termasuk orang yang pernah memberikan kritikan kepada Pak Presiden ketika ada keputusan Presiden tentang legalitas miras. Waktu itu kan ramai, kontroversi. Saya konversi pers. Saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan ini menyatakan dengan tegas menolak legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya, minuman keras yang halal dan layak untuk dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Minuman keras, Mas, atos. Pak Praktik malam itu telepon saya, Gus, masukan Gus Miftah diterima sama Presiden, besok keputusan Presiden dibatalkan. Ini menunjukkan apa? Pak Jokowi juga mendengar rakyatnya. Yang menjadi problem itu adalah kita itu kalau sudah tidak seneng, cara menyampaikannya itu kasar, tidak dengan cara yang baik. Harusnya yang kita kritisi kebijakannya, tapi yang kita serang adalah personalnya, yang kita serang fisiknya, yang kita serang orangnya. Anda boleh nggak setuju dengan Mas Gibran sebagai wali kota, keputusannya Anda boleh kemudian berbeda pendapat, tetapi yang dikritisi itu kebijakannya, Mas, bukan personal orangnya. Ini kesalahan kita. Kalau orang menganggap dirinya paling benar kemudian orang lain salah, ini jelas orang yang mulai terpapar paham radikal. Contoh, saya tahun 2022 bersih tegang dengan Ustadz Khalid Basalamah. Terkait apa? Terkait wayang. Karena Ustadz Khalid mengharapkan wayang, dan saya nggak terima dengan pandangan itu. Bagi saya wayang tidak haram. Pas haji tahun 2022, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah. Orang bilang Miftah sama Ustadz Khalid bermusuhan, pasti kelahi di Mekah. Begitu beliau muncul, Mas, tak rangkul, Mas. Orang bertanya, loh, bukankah kalian berbeda pendapat? Iya, saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid, tapi bukan berarti saya bermusuhan dengan Ustadz Khalid. Kenapa? Karena perbedaan itu ada masalah pendapat, keilmuan. Saya tidak mungkin memusuhi secara personal. Di Indonesia itu nggak bisa, Mas. Kalau sudah berbeda pendapat pasti dikira musuh. Kok saya berbeda pendapat dengan Mas Gibran, orang akan mengatakan, wah, Miftah kayak kalau Mas Gibran bermusuhan. Anda salah. Nah, yang paling parah di Indonesia adalah orang tidak bisa menerima perbedaan pendapat,
terkait agama, menganggap pandangan agamanya paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain. Padahal mohon maaf, ayat Quran itu turun dengan multi tafsir. Saya mau kasih contoh, mohon izin mas, saya tak berdiri mas. Ada coba dilihat. Ini mau saya kasih contoh bagaimana Al-Quran itu tafsirnya banyak. Di depan balai kota ada tabrakan motor. Diyer. Ketika tabrakan itu berlangsung, ada 3 orang. 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira 3 orang ini ketika ngomentari kecelakaan itu beda-beda apa sama? Beda apa sama? Pasti beda. Dia yang komentar kiai akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya maklum tuh cangkemnya kiai gitu. Langsung inna lillahi. Tapi kalau yang lihat polisi, kira-kira komentarnya polisi apa deh? Ini kalau dilihat dari TKP-nya, kecelakaan ini terjadi karena pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi normatif. Begitu tabrakan dia yang lihat makelar, kira-kira bahasanya apa? Motornya rusaknya 70%. Ini harga motornya 10 juta, rusak 70%. Ini kalau dijual harganya tinggal 3 juta. Kasusnya sama, dari kacamata berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Agama juga sama. Makanya orang itu kalau melihat Kanjeng Nabi dawuh begini, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ternyata mohon maaf, walaupun sumbernya sama Kanjeng Nabi, cara salatnya beda-beda. Contoh orang takbiratul ihram, sunahnya kan begini. Karena sunnah, bentuk takbir beda-beda. Ono sing gua ya Allah. Coba kalau kamu besok ke Mekah ke Madinah, di Masjid Nabawi itu orang salat bentuknya macam-macam. Ada yang takbirnya Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan tinggi Allahu Akbar. Ono sing koyo pencak silat. Allahu Akbar. Ada lagi yang model kayak nyegat bis kota. Allah. Padahal sumbernya satu. Contoh lagi umpamanya orang sedekap. Orang sedekap dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Orang sedekap dalam sholat hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Tidak wajib. Makanya Allahu Akbar boleh. Tapi ya sama tambahin siap gerak lo ya aja. Karena ini sunnah, bentuknya macam-macam. Kalau sunnahnya di bawah dada, di atas pusat, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Allahu Akbar. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Ono sholat subuh kademen, Allahu Akbar. Kademen bro, kadisen. Poso wetenge loro mbak baik, Allahu Akbar. Iya. Yang kelewatan. Saya udah dhuwur banget ya ono, Allahu Akbar. Ketok era itu BLT gitu. Ono mana sing kesel banget, Allahu Akbar. Flu burung. Tahiyat itu loh mas. Akan dari ini. Tahiyat itu loh. Kamu pernah lihat di orang tahiyat bentuknya macam-macam. Ono sing ngene, ono sing ngene-ngene, ono sing ngene-ngene ya kan? Ternyata imam madhab 4 yang masyhur itu ya beda-beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Tak, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau Imam Hanafi cuman sekali tok, asyhadu alla ilaha illallah. Wis orang ngatek meneh. Ngomong impoten tak ajar. Asyhadu alla ilaha illallah wis rampung. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah telunjuknya goyang. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah asyhadu an la ilaha illallah. Ketemu Allah toing. Itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Bener semua Gus, bener. Kalau Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah sampai rampung. Anda mau pakai Syafi'i begini boleh? Mau pakai Hanafi begini boleh? Mau pakai Hambali begini boleh? Mau pakai Maliki begini boleh? Ya nggak boleh begini lah ini nggak boleh. Kita kayak model apa?
kata kiri apa? Termasuk di Solo Raya ini yang dulu sering rame apa? Katalah perbedaan antara NU dengan MTA. Sudah lah. Kalau semuanya orang punya cara masing-masing ya Mas ya. Gue melu MTA ya urusanmu, gue melu NU ya urusanmu, gue melu Muhammadiyah ya urusanmu. Tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwa pandangan kita paling benar kemudian menyalahkan orang lain. Gak boleh. Kalau NU dan Muhammadiyah itu kemarin pas saya terakhir ceramah di hadapan Bapak itu forum silaturahim ketua umum parpol, saya bilang pas ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Caimin, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, saya bilang apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu, kalau anaknya Kiai NU itu dipanggil Gus, kalau anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil guys. NU Gus, Muhammadiyah guys. Satu, perbedaan ulama. Hai guys. Kemudian yang kedua, ini mau gambarin. Nah ini, tidak punya dasar keilmuan. Rata-rata orang radikal itu Tony Boster, waton muni ndobose banter, becak tanpa pil, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak yang geutek. Jarkoni iso ngajar iso nglakoni, gajah dibelangkoni, ora sedeng. Gedendas. Gak punya dasar keilmuan. Lanjut. Kemudian orang radikal itu eksklusif. Ciri lainnya suka eksklusif dalam berkelompok, cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus dan merasa paling benar. Ini namanya fanatisme buta. Gak boleh taksub dalam agama ini. Ini eksklusif. Makanya besok ini kita pemilu di Solo Raya harus kondusif. Apapun perbedaan partainya, perbedaan calegnya, perbedaan pilpresnya, tetap harus rukun. Setuju? Gak boleh saling menyalahkan, gak boleh merasa paling benar. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya Mas Gibran, orang radikal itu anti Pancasila. Kalau kelompok Islam radikal biasanya akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak menerapkan syariat Islam. Contoh, orang yang menganggap Pancasila itu tidak boleh. Ada ustadz yang mengatakan begini Mas, Pancasila, sebut Pancasila bid'ah, orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Ini hati-hati. Orang yang mengatakan Pancasila itu tidak cocok dengan Indonesia, ini jelas orang yang tidak memahami sejarah. Pancasila itu prosesnya panjang. Peran Pancasila itu ikhtiar hebat dari orang-orang terdahulu, dari founding fathers. Kemudian apa? Orang-orang begini tidak mencintai tanah airnya, selalu saja membangga-banggakan bangsa lain. Madinah hebat, Palestina hebat. Tetapi ketika mencintai Indonesia dia mengatakan cinta tanah air tidak ada dalilnya. Coba kita lihat sejarah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu beliau berangkat dari Mekah, mata beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah, innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu tanah Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Begitu masuk kota Madinah, tangannya dia akan berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina ila Makkah wa asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah air? Jawabannya sederhana, karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan beliau meninggal di Arab serta dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indonesia. Kamu gak semangat Indonesia? Semangat dong, jangan marah semangat. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Coba. Untuk mencintai Indonesia kamu tanya dalil. Ketika Palestina dibom sama Israel, kamu bela Palestina tidak nyari dalil. Kan pekok gitu. Untuk mencintai negaramu kamu cari-cari dalil. Untuk mencintai negara lain kamu tidak cari dalil. Padahal apa? Hubbul waton minal iman.
mencintai negara itu bagian dari iman. Terakhir, nomor 5, ciri orang radikal itu memusuhi orang yang beda agama. Orang radikal kiranya kurang memahami konsep pembagian kafir. Semua orang kafir selain muslim itu musuh agama, harus diperangi, bahkan halal nyawanya. Gak ada nih. Nabi Muhammad itu toleran. Coba saya mau tanya begini, boleh nggak orang Islam menerima pemberian dari orang non Islam? Boleh nggak orang non Islam menerima pemberian dari orang Islam? Boleh. Saya tadi mengatur sama Mas Wali, kalau besok Mas Wali kota datang ke pondok saya pas ulang tahun pondok, Anda akan menyaksikan kampung yang aneh. Kampung saya itu 60% Katolik, Mas. Selatan rumah saya itu rumahnya pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Dan kita atur di situ. Adik-adik, lihat analogi saya yang paling sederhana kenapa kita harus atur orang Indonesia. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Islam, kamar Islam, Kristen, ada nggak ya teman-teman kita Kristen yang hadir hari ini? Keren. Ada kamar Katolik, ada teman-teman kita Katolik yang hadir hari ini? Tuh. Ada kamar Hindu, ada kawan-kawan kita Hindu? Tuh. Ada kamar Buddha, ada kawan Buddha? Nah. Ada Konghucu, ada nggak yang Konghucu? Nah, kalau yang di depan ini jelas Darmo Gandul atau Ganduli Mbak Darmo. Saya meyakini Indonesia itu akan baik-baik saja kalau orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing. Gak usah ngurusi kamarnya orang lain. Setuju? Orang Islam yang kembali ke kamar Islam, ngapain ngurusi gereja? Orang Katolik ya kembali ke kamar Katolik. Makanya saya jadi ingat Mas Gibran yang menegur pembangunan gereja apa tuh Mas yang kemarin ramai itu, yang izinnya nggak usah terlalu belibet gitu loh Mas. Gereja ya, itu benar. Kadang-kadang kita itu arogan ya. Contoh begini, kemarin di Bogor ada orang berdoa di rumahnya sendiri dalam rangka Natal, didatangi, dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapat izin. Saya mikir, sejak kapan orang berdoa sama Tuhannya harus mendapatkan izin? Loh, tapi itu bukan gereja, Gus. Lah wong omah-omahe dhewe, ndonga-ndonga dhewe, sing muni yo cangkeme dhewe. Berdoa dengan Tuhane dhewe. Kok harus dapat izin itu dari mana? Saya itu malu Mas Gibran. Kalau mau Natalan, gereja-gereja dikawal sama polisi, tentara, banser. Seolah-olah mereka mau ibadah saja tidak aman, harus dikawal dengan tentara, harus dikawal dengan polisi. Betul? Malu kita itu seharusnya. Kalau saya senang, saya sampaikan apa? Wahai kawan Nasraniku, silakan kamu datang ke gerejamu, beribadah sesuai dengan keyakinanmu. Kenapa? Karena saya meyakini gereja itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi orang Nasrani. Saya bilang sama orang Islam, silakan kamu datang ke masjid, silakan kamu sholat berdasarkan keyakinanmu sebagai orang Islam. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Katoliknya baik, Hindu, Konghucu, Budanya baik, maka Indonesia aman. Maka saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Subscribe Berita Surakarta.